2 minggu terakhir kita sudah belajar mengenai buah roh. 2 weeks ago, we learned about some aspects about the fruit of the Spirit. Dan hari ini kita juga akan melanjutkan buah roh yang belum dibahas. Dan itu adalah kesetiaan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. And today we shall continue with the features which have not yet to be addressed, and that is faithfulness, self-control, and gentleness. Pertama, kita akan membahas buah roh kesetiaan. First, we will discuss about faithfulness. Kita sebagai orang Kristen, kita sadar betul bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia terhadap firman-Nya. We as Christians know that the God we worship is a God who is faithful towards His word. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan setia terhadap firman-Nya? How do we know that God is faithful towards His word? Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita berpegang teguh dan erat pada pengakuan pengharapan kita tanpa ragu-ragu, sebab Dia yang berjanji itu dapat diandalkan dan dapat dipercaya serta setia pada firman-Nya. Dan Roma 4 ayat 20-21 telah berkata, tetapi Dia tidak ragu-ragu dan tidak goyah dalam ketidakpercayaannya terhadap janji Tuhan, tetapi dia bertumbuh kuat dan diberi kuasa oleh iman sehingga memuliakan Tuhan karena yakin sepenuhnya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Hebrews 10 verse 20 says, let us seize and hold tightly the confession of our hope without wavering. For he who promised is reliable and trustworthy and faithful to his word. And it's also written in Romans 4 verse 20-21, which says, but he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God, but he grew strong and empowered by faith, giving glory to God, being fully convinced that God had the power to do what he had promised. Jika bagi dunia kesetiaan Tuhan itu artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita terus berdosa, maka malam ini kita semua harus tahu bahwa itu tidak benar. If the world's perspectives about God's faithfulness means that God will never leave us, even if we deliberately indulge in sin, then tonight we all must know that that is not biblical. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu setia terhadap firman-Nya. Tuhan itu tidak memiliki kewajiban untuk setia kepada kita jika kita juga tidak setia terhadap firman-Nya. The word of God says that God is faithful toward his word. God had no obligation to be faithful to us if we are not faithful to his word. Inilah kesetiaan yang alkitabiah, saudara. This is the biblical view regarding faithfulness, brothers and sisters. Apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya pasti akan terjadi. Whatever God says in his word will happen. Jika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum orang berdosa, Tuhan pasti akan melakukannya. If God says that God will punish sinners, he will do it. Dan jika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati orang yang benar di matanya, Tuhan pasti akan melakukannya. And if God says that he will bless those who are righteous in his eyes, he will do it. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memegang perkataannya. Maka hal ini pun yang harus menjadi penilaian terhadap diri kita dan orang lain mengenai kesetiaan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pengkhianatan. The God we worship is a God who keeps his word. So we must also bear this characteristic when we or others assess ourselves, even though we live in a world full of betrayal. Bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita sendiri atau orang yang kita kenal itu setia atau tidak? How can we know whether we ourselves or the person we know is faithful or not? Hal pasti yang bisa mencerminkan kesetiaan seseorang adalah orang tersebut mampu menunjukkan bahwa perkataan dan tindakannya itu sama. A person's faithfulness is shown when their words and actions are aligned. Apa sih artinya? What does it mean? Artinya ada konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ada konsistensi dengan apa yang diyakini dan bagaimana saudara berperilaku terhadap keyakinan saudara. Dan juga ada konsistensi akan apa yang Anda janjikan dengan apa yang Anda berikan.
It means there is a consistency between what is said and what is done. There is a consistency with what you believe and how you behave towards your belief. And there is also consistency between what you promise and what you do. Hal-hal inilah yang akan menunjukkan apakah diri kita sendiri setia atau orang lain setia. These are features demonstrate the genuine faithfulness. Apapun yang Tuhan katakan, Tuhan pasti akan lakukan. Maka dari itu, kita yang mengaku sebagai anak Tuhan pun harus memiliki sikap, pola pikir, dan karakter kesetiaan yang seperti begini. Whatever God says, He will do. Therefore, we who claim to be children of God must have an attitude, mindset, and character of faithfulness like God. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu bukan hanya sekedar hadir di ibadah online atau pergi ke gereja setiap minggu, bukan hanya melayani secara rutin, bukan hanya memberikan perpuluhan secara rutin. Dear brothers and sisters in God, faithfulness is not just attending church every week, not just serving regularly, or not just giving tithe regularly. Kesetiaan yang sesungguhnya dimulai dari kita yang mampu melakukan apa yang kita katakan, mampu melakukan apa yang kita percayai, dan mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan. The genuine faithfulness starts by being able to do what we say, being able to act on what we believe, and being able to maintain the trust that has been given. Jadi sekarang, di area-area apa saja sih kita harus belajar untuk setia selain dengan perkataan kita? So now, in what areas must we learn to be faithful apart from our words? Yang pertama adalah setia dengan tanggung jawab yang telah diberikan. The first is being faithful with the responsibilities that have been given. Seringkali kata tanggung jawab itu selalu dikaitkan dengan pekerjaan saja. Often we view responsibility in relation to work tasks. Tapi hari ini saya mau menjelaskan bahwa kesetiaan dengan tanggung jawab yang diberikan itu berarti kita menjunjung tinggi tanggung jawab lewat peran yang telah diberikan. But today, I want to add that being faithful to responsibilities given means that we uphold our responsibilities through the roles we have been given. Contohnya, buat anak-anak yang belum bekerja. For example, for non-working children. Apakah artinya anak-anak tidak memiliki tanggung jawab di dalam hidup mereka? Does this mean that they don't have responsibilities in their life? Tentu saja ada. Anak merupakan peran. Artinya mereka memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mematuhi orang tua mereka di dalam Tuhan. Of course they have. Children are responsible to respect and obey their parents in God. Anak juga memiliki peran sebagai murid. Artinya mereka memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan baik dan keras. Children also have a role as students, meaning they have the responsibility to study hard. Contoh lainnya lagi, ketika laki-laki sudah menikah, maka laki-laki tersebut sudah memiliki beberapa peran seperti seorang suami dan ayah. Another example, after a man is married, he would have several fresh roles such as being a husband and a father. Sudah pasti laki-laki itu tidak boleh selingkuh, harus rajin bekerja, dan mendidik anak untuk takut kepada Tuhan. Sama halnya juga dengan perempuan. He cannot cheat, he must work hard and must educate his children to fear God. The same goes for a woman. Mau sekecil apapun itu peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, entah itu anak, murid, suami, istri, pekerja, atau apapun itu, kita harus tetap setia. No matter how small the roles and responsibilities are given to us, be it as children, students, husbands, wives, workers, or whatever, we must remain faithful. Seperti yang dikatakan Lukas 16 ayat 10, dia yang setia dalam hal kecil juga setia dalam hal besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal kecil juga tidak jujur dalam hal besar. As has been said in Luke 16 verse 10, which says, he who is faithful in a very little thing is also faithful in much, and he who is dishonest in a very little thing is also dishonest in much. Tapi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa saja memenuhi tanggung jawab kita dengan baik di mata dunia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. But dear brothers and sisters in God,
We may be seen by the world to fulfill our responsibilities well in the sight of the world, but it may not be so in the sight of God. Contohnya, pakai taktik kerja supaya untungnya banyak dan sanggup mencukupi kebutuhan keluarga, tapi menggunakan cara yang curang atau tidak jujur. For example, using work tactics to make a lot of profits and being able to meet the family's needs, but using fraudulent or dishonest methods. Atau sayang di depan pasangan, tapi di belakang masih kecanduan pornografi, masturbasi, atau bahkan selingkuh dan masih banyak lagi. Or love you in front of your partner, but behind your back, he or she are still addicted to pornography, masturbation, or even cheating, and many more. Maka dari itu, malam ini kita akan belajar, kita harus belajar untuk memenuhi tanggung jawab kita dengan benar dan baik sebagai anak-anak Tuhan. Therefore, tonight, we must learn to fulfill our responsibilities properly by first knowing and remembering our roles as children of God. Sebelum kita menjadi anak, menjadi suami, istri, pelajar, maupun pekerja, kita memiliki satu peran yang penting dan itu adalah anaknya Tuhan. Before we become children of our parents, husbands, wives, students, or workers, we have one important role as God's children. Mengapa ini penting? Why is it important? Perkataan dan janji yang diucapkan dan digenapi oleh Tuhan dalam kesetiaannya adalah sesuai dengan siapa Dia. Dan demikian pula kita sebagai ciptaannya, apa yang kita ucapkan, lakukan, dan janjikan harus sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan untuk kemuliaan-Nya. The words and promises spoken and fulfilled by God in His faithfulness are in accordance with who He is. And likewise, we as His creation, what we say, do, and promise must be in accordance with our identity as God's created children for His glory. Bagaimana caranya agar kita bisa memuliakan Tuhan sebagai ciptaannya? How can we glorify God as His creation? Roma 12 ayat 1-2 telah mengajarkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengikuti cara hidup di dunia. Romans 12 verse 1-2 has taught us to present our bodies as a holy and acceptable sacrifice to God. And so, we cannot follow the way of life in the world. Dan 1 Korintus 6 ayat 19-20 telah mengingatkan kita bahwa tubuh kita merupakan baitnya Tuhan. Memuliakan Tuhan merupakan cara kita untuk memenuhi peran dan tanggung jawab kita sebagai ciptaannya dengan setia, kapanpun dan dimanapun kita berada. And 1 Corinthians 6 verse 19-20, we are reminded that our bodies are God's temple. Glorifying God is our way of faithfully fulfilling our roles and responsibilities as His creation whenever and wherever we are. Area kedua yang akan kita bahas dalam kesetiaan adalah setia dalam menjaga kehidupan kita. The second area that we will discuss is being faithful in watching over our lives. Sebagai orang Kristen, kita pasti seringkali berkata kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain seperti ini. Namanya juga proses, ada masanya, kita akan jatuh, tak apa, jangan menyerah, tapi bangkit lagi. As Christians, we often say to ourselves and to others like this, it's a process. There are times when we will fall. It's okay, don't give up, and get up again. Ini memang tidak salah, saudara-saudari. Tapi saya yakin kita tidak boleh menggunakan pernyataan ini sebagai alasan buat kita untuk malah terus jatuh ke dalam dosa. This is not wrong, brothers and sisters, but I believe we should not use this statement as an excuse for us to continue indulging in sin. Sebaliknya, kita malah harus lebih setia untuk menjaga perilaku dan kehidupan kita setiap hari untuk menyenangkan Tuhan. On the contrary, we must be more faithful in watching over our lives every day to please God. Mengapa sih kok ini penting sekali?
Why is this important? Karena godaan akan selalu ada dan berusaha untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Maka dari itu 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 telah berkata, bersikaplah sadar, seimbang dan disiplin diri, waspada dan berhati-hati setiap saat, musuhmu itu iblis. Berkeliaran seperti singa yang mengaum sangat lapar, mencari seseorang untuk dimakan, tapi lawanlah dia, teguhlah dalam imanmu, melawan serangannya yang mengakar, kokoh, tak tergoyahkan, karena kamu tahu bahwa pengalaman penderitaan yang sama juga dialami oleh saudara-saudarimu di seluruh dunia. Kamu tidak menderita sendirian. Because temptation will always be abound, trying to make us fall into sin. Therefore, 1 Peter 5 verse 8 to 9 says, be sober, well-balanced and self-disciplined, be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowl around like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. But resist him, be firm in your faith against his attack, rooted, established, immovable, knowing that the same experiences of suffering are experienced by your brothers and sisters throughout the world. You do not suffer alone. Godaan memang ada, tapi jatuh dalam dosa adalah kemauan diri sendiri. Temptation does exist, but falling into sin is self-will. Seperti yang telah dikatakan di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Janganlah ada orang yang berkata ketika dia dicobai, saya dicobai dari Tuhan, karena Tuhan tidak sanggup dicobai oleh apa yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai ketika ia terseret, terpikat, dan terpancing oleh keinginan jahatnya sendiri, hawa nafsu. Ayat 15, kemudian keinginan jahat yang sudah ada akan melahirkan dosa, dan dosa yang sudah matang akan melahirkan maut. As has been said in James 1 verse 13 to 15, which says, let no one say when he is tempted, I'm tempted from God. For God is incapable of being tempted by what is evil, and he himself tempts no one. But every person is tempted when he is drawn away, enticed, baited by his own evil desire, lust, passions. Verse 15, then the evil desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully matured, brings forth death. Setiap kali jatuh dalam dosa, ada saja yang langsung menyalahkan setan lah, orang-orang sekitar lah, dan bahkan kadang-kadang sampai menyalahkan Tuhan. Most of the time when humans fall into sin, they immediately blame Satan, the people around them, and sometimes even blame God. Padahal yang pada akhirnya membuat keputusan untuk jatuh ke dalam dosa itu kan bukan orang lain, tapi karena keinginan daging sendiri. However, it was not someone else who made the decision to sin, but it is from the desires of one's own flesh. Contohnya aja, ketika saudara sedang scroll Instagram, Facebook maupun YouTube, terus tiba-tiba muncul iklan maupun post cewek seksi. Dari situ, saudara kan diuji nih. Saudara bisa memilih. Saudara mau lihat atau tidak? For example, when you are scrolling through Instagram, Facebook, or YouTube, then suddenly an advertisement or post of a sexy girl appears. From there, you are tested and can choose whether you want to see it or not. Ujian pertama, saudara lolos. The first time, you may pass. Kedua, lolos. The second time, you may also pass. Ketiga kalinya, ternyata post itu terlewat lagi di sosial media saudara. Bagaimana respon saudara? And on the third time, the post appears again on your social media. What would your response be? Apakah saudara akan menggunakan alasan, jatuh sekali-sekali nggak apa, namanya juga proses? Are you going to use the excuse, it's okay to fall once in a while, it's also a process? Atau ini nih, Instagramnya nih, munculin ini terus, ya jatuh dalam dosa lah. Or the feeds on my Instagram keep on showing this, that's why I fall into it. Atau saudara lebih memilih untuk tetap setia dalam menjaga kehidupan saudara agar tetap kudus di hadapan Tuhan dengan menolak godaan dosa yang ada.
Or do you prefer to remain faithful in keeping your life holy before God by rejecting the existing temptation? Pilihan yang benar bergantung dengan sikap hati yang benar juga, saudara-saudari. The right choice depends on the attitude of your hearts, brothers and sisters. Maka dari itu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. As stated in Proverbs 4 verse 23, which says, watch over your hearts with all diligence, for from it flow the springs of life. Ayat ini telah mengingatkan kita untuk terus-menerus menjaga hati kita dengan rajin dan setia, karena apapun yang kita lakukan itu semua keluar dari niat hati kita. This verse reminds us to continuously guard our hearts diligently and faithfully, because whatever we do comes from the intention and motivation of our hearts. Jika hati kita sudah tidak murni, tidak ada niat untuk bertobat, maka kita telah dikuasai oleh hawa nafsu kita dan akan terus-menerus jatuh ke dalam dosa. If our hearts are impure and have no intention of repenting, then we will be controlled by our desires and will continue to fall into sin. Area ketiga dalam kesetiaan yang perlu kita lakukan adalah setia kepada Tuhan di setiap kondisi. The third area of faithfulness that we need to do is be faithful to God in every situation. Seberapa sering sih kita setia kepada Tuhan ketika situasi hidup kita sedang tidak baik-baik saja? How often are we faithful to God only when our situation is not going well? Ketika kita di dalam situasi yang baik-baik saja, akan dengan sangat mudah bagi kita untuk berkata bahwa kita akan setia kepada Tuhan seumur hidup kita. When we are in good situation, it is easy for us to say that we will be faithful to God for the rest of our lives. Akan sangat mudah bagi kita juga untuk mendengarkan Tuhan. It will be also very easy for us to listen to God. Tetapi ketika badai datang di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa tetap untuk mendengarkan, menerima, dan melakukan firman-Nya dengan setia? But when storms come, can we continue to listen, receive, and do His word faithfully? Atau kita malah lebih memilih untuk kecewa, jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya menyalahkan Tuhan atas badai yang telah hadir? Or do we prefer to be disappointed, fall into sin, and end up blaming God for the storm? Dari situlah iman kita akan diuji, dan dari situlah kesetiaan kita kepada Tuhan baru akan terlihat. From there, our faith will begin to be tested, and from there, our faithfulness to God will be evident. Dan Wahyu 1 ayat 8 juga berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa, penguasa semuanya. Revelation 1 verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God, He who is and who was and who is to come, the Almighty, the ruler of all. Bukti bahwa Tuhan adalah awal dan akhir membuat kita seharusnya bisa tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengetahui semua hal yang akan terjadi dan yang sedang terjadi di dalam hidup kita, termasuk badai kehidupan kita. It is written in the word of God that God is in the beginning and the end. This means that we should be able to remain faithful to God because God already knows everything that will happen and is happening in our life, including the storms affecting us. Alkitab memberikan kita banyak sekali contoh orang yang setia kepada Tuhan di dalam setiap kondisi hidup mereka. The Bible gives us many examples of people who were faithful to God in every conditions of their lives. Seperti Ayub yang harus kehilangan semuanya dan masih setia terhadap Tuhan. Such as Job, who had to lose everything and was still faithful to God. Yusuf yang ketika dibuang oleh saudaranya dan masih setia kepada Tuhan. Joseph, who was abandoned by his brothers and was still faithful to God. Rasul Paulus ketika sakit-sakitan dan tidak berdaya tetapi masih setia kepada Tuhan. The Apostle Paul, who was sick and helpless but remained faithful to God. Dan bahkan Yesus sendiri ketika harus disalib walaupun tidak berdosa sekalipun masih setia terhadap Bapanya. And even Jesus himself, who was crucified,
even though he had no sin, remained faithful to his Father. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di dalam setiap kondisi dengan tetap taat dan menyenangkan Tuhan setiap kondisi dengan tidak jatuh ke dalam dosa. These are people who have shown their faithfulness to God in every condition by remaining obedient and pleasing to God by not falling into sin. Ini adalah bentuk kesetiaan yang benar kepada Tuhan di dalam setiap kondisi. This is the true form of faithfulness to God, that in every condition. Seberat apapun rintangan atau badai kehidupan kita, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan tetap setia dan taat di dalam Tuhan di setiap musim kehidupan kita. No matter how difficult the obstacles or storms in our lives are, if we truly love God, we will remain faithful and obey God through it all. Itu adalah buah roh tentang kesetiaan. That was faithfulness as the fruit of the Spirit. Sekarang kita akan membahas mengenai buah roh penguasaan diri. Now we will discuss self-control. Apa itu buah roh penguasaan diri? What is self-control as a fruit of the Spirit? Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena rahmat Tuhan, kemurahan dan berkahnya yang tidak patut diterima telah datang muncul untuk pembebasan dari dosa dan keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia. Hal ini telah melatih kita untuk menolak dan menanggalkan segala kefasikan, tidak beragama, dan keinginan-keinginan duniawi, nafsu, untuk menjalani kehidupan yang bijaksana, bertaraf, mengendalikan diri, jujur, bertakwa, utuh secara rohani di dunia sekarang ini. Titus 2 verse 11-12 says, "For the grace of God, his unmerited favor and blessing has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritually whole lives in this present world." Berdasarkan Titus ini, penguasaan diri artinya kemampuan untuk menolak semua hal-hal yang tak saleh di hadapan Tuhan, untuk menolak semua nafsu atau keinginan dunia yang ada di dunia ini. According to Titus, self-control means the ability to reject all things that are ungodly before God and all worldly lusts or desires that exist in this world. Yang artinya kasih karunia Tuhan tidak bisa dilihat sebagai tameng atau alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Which also implies that God's grace cannot be seen as a shield or excuse for us to live in sin. Roma 6 ayat 15-16 berkata, lalu apa yang harus kita simpulkan? Akankah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, namun berada di bawah kasih karunia Tuhan? Tentu tidak. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa apabila kamu terus-menerus menyerahkan dirimu kepada seseorang untuk menuruti kemauannya, maka kamu adalah hamba orang yang kamu taati, baik budak dosa yang membawa kepada maut maupun budak ketaatan, mana yang membawa kepada kebenaran, kelayakan untuk datang di hadapan Tuhan. Romans 6 verse 15-16 says, "What then are we to conclude? Shall we sin because we are not under law, but under God's grace? Certainly not." Verse 16, "Do you not know that when you continually offer yourself to someone to do his will, you are the slave of the one whom you obey, either slaves of sin, which leads to death, or obedience, which leads to righteousness, right standing with God?" Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita untuk bisa hidup bebas dari dosa dan tidak menjadi budak dosa, melainkan hidup di dalam kebenarannya. The grace that God gives us enable us to live free from sin and not be slaves of sin anymore, but live in His truth. Kita memang hanya bisa selamat dikarenakan kasih karunia Tuhan. Tapi ingat saudara-saudari, bukan berarti kita bisa dengan seenaknya hidup di dalam dosa lagi atau menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. We can only be saved because of God's grace, but that doesn't mean we can live in sin freely or misuse the grace of God.
Contohnya, kita harus belajar untuk menguasai diri dengan mengatakan tidak kepada marah-marah, tidak bentak-bentak kepada siapapun lagi, apalagi kepada keluarga, hanya karena ingin merasa benar, atau walaupun memang situasi lagi tak mendukung. For example, having self-control by saying no to getting angry, not shouting, especially to your family, just because you want to feel you are right, or when the situation is not going your way. Kasih karunia Tuhan tidak hanya diberikan sehingga kita mampu untuk menolak dosa. God's grace is not only given so that we are able to reject sin. Kasih karunia Tuhan juga diberikan sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan yang bijaksana, bertaraf, mampu mengendalikan diri, jujur, saleh, yang artinya utuh secara spiritual di dunia seperti yang telah dikatakan Titus 2 ayat 13 tadi. God's grace is also given so that we are able to live a life that is wise, standard, able to control ourselves, honest, highest, spiritually whole in the world, as has been said in Titus 2 verse 13. Dari sini kita sadar betul bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri agar bisa menolak dosa dan hidup di dalam kebenaran. Kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan. From here, we realize that we cannot rely on our own strength to be able to reject sin and live in truth. And we really need God's grace. Inilah arti dan tujuan dari kasih karunia Tuhan, saudara-saudari. Kasih karunia Tuhan bukan membiarkan kita untuk hidup terus di dalam dosa. This is the meaning and purpose of God's grace, brothers and sisters, to allow us to stop living in sin. Mengapa kita harus memiliki buah roh penguasaan diri? Why must we have the fruit of the Spirit of self-control? Yang pertama, ini adalah perintah. Firstly, it is a command. Lukas 9 ayat 23 berkata, dan dia berkata kepada semua orang, jika ada orang yang mau mengikuti aku, biarlah dia menyangkal dirinya sendiri, melupakan dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, menolak dan menyerahkan dirinya sendiri, dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bersatu teguh padaku, menyesuaikan diri sepenuhnya dengan teladanku dalam hidup dan jika perlu juga dalam kematian. Luke 9 verse 23 says, and he said to all, if any person wills to come after me, let him deny himself, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interest, refuse and give up himself, and take up his cross daily and follow me. Cleave steadfastly to me, conforming wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Setiap kita yang mengaku sebagai muridnya Tuhan diperintahkan untuk bisa menyangkal diri kita, yang artinya mengenyampingkan keinginan daging kita, memikul salib Tuhan, dan juga mengikuti Tuhan dengan berpegang teguh dan menyelaraskan sepenuhnya seluruh teladan Tuhan. Every one of us who claims to be his disciples is commanded to deny ourselves, which means putting aside our fleshly desires, taking up God's cross, and also following him by holding fast and fully conforming to all of his examples. Dan hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita mau memiliki penguasaan diri dan berkata tidak terhadap keinginan daging diri kita atau dosa. And this can only be done when we want to have self-control and say no to our fleshly desires or sin. Suka atau nggak suka, ini adalah perintah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Like it or not, my beloved brothers and sisters in Christ, this is a command and we have no choice but to obey. Ya, kita tidak punya pilihan selain hanya taat. Jika kita benar-benar melihat Tuhan sebagai Tuhan kita akan mematuhi aturannya dan kita tidak menuntut Tuhan untuk mengikuti keinginan kita dan malah berkompromi dengan dosa. If we truly see God as our God, we will obey his rules and not channel God to follow our desires instead and compromise his stand with sin. Yang kedua, jalan menuju sorga itu sempit. Second, the road to heaven is narrow. Lukas pasal 13 ayat 24 berkata, berusahalah
untuk masuk melalui pintu yang sempit, singkirkan ketidakpercayaan dan daya tarik dosa. Karena banyak orang, aku berkata kepadamu, akan mencoba masuk melalui usaha mereka sendiri dan tidak akan mampu. Luke 13 verse 24 says, strive to enter through the narrow door, force aside unbelief and the attractions of sin. For many, I tell you, will try to enter by their own works and will not be able. Ketika kita ingin masuk surga, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sempit dan itu tidak mudah sama sekali. When we want to enter heaven, the path is narrow path and it is not easy at all. Berjalan di jalan yang sempit artinya kita sanggup untuk memiliki penguasaan diri untuk berkata tidak kepada dosa. Because walking the narrow path means exercising self-control and say no to sin. Dan hal ini tidak bisa dilakukan sekali, dua kali, saudara, tapi seumur hidup kita. Kita harus mau berjalan di jalan yang sempit jika kita mau masuk ke dalam surga. And this cannot be done sporadically, brothers and sisters, but consistently throughout our lives. We must be willing to walk the narrow path if we want to enter heaven. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menguasai diri kita secara alkitabiah? So how to do self-control biblically? Yang pertama adalah sunat rohani. The first is spiritual circumcision. Kolose 2 ayat 11 berkata, di dalam Dia kamu juga telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan dengan tangan, tetapi dengan sunat rohani yang dilakukan Kristus dalam pengupasan tubuh dari daging, sifat daging yang berdosa. Colossians 2 verse 11 says, in him you were also circumcised with a circumcision not made with hands, but by the spiritual circumcision of Christ in the stripping off of the body of the flesh, the sinful carnal nature. Ketika kita sedang tergoda oleh dosa, satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan untuk menyunat atau merobek keinginan daging diri kita dan meminta Tuhan memampukan kita untuk menolak dosa tersebut. When we are tempted by sin, one thing we can do is pray and ask God for help to circumcise or tear our fleshly desires and ask Him to enable us to reject this sin. Tapi bukan berarti kita setelah itu tidak perlu memiliki penguasaan diri dan terus menolak dosa. But that doesn't mean that after that we don't need to have self-control and continue to reject sin. Tidak, dengan kekuatan Tuhan, kita masih harus membuat keputusan yang tegas untuk berkata tidak terhadap dosa. Karena berdoa meminta Tuhan untuk menyunat atau merobek keinginan daging kita bukanlah jimat atau mantra, saudara-saudari. No, with God's strength, we still have to make a firm decision to say no to sin. Because praying for God to circumcise or tear away our fleshly desires is not a talisman or spell, brothers and sisters. Kita masih harus tetap melakukan bagian kita dengan setia. We still have to act on our part. Yang kedua, bagaimana caranya? Memegang identitas kita sebagai hamba Tuhan. Second, holding our identity as servants of God. Roma pasal 6 ayat 6-8 berkata, kita tahu bahwa manusia lama kita yang belum diperbarui telah dipaku di kayu salib bersama-sama dengan Dia, agar tubuh kita yang merupakan instrumen dosa menjadi tidak efektif dan tidak aktif untuk kejahatan, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Ayat 7, karena ketika seseorang mati, dia dibebaskan, dilepaskan dari kuasa dosa di antara manusia. Sekarang, jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Romans 6 verse 6-8 says, we know that our old unrenewed self was nailed to the cross with Him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slave of sin. Verse 7, for when a man dies, he is free, loose, delivered from the power of sin among men. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. Dikatakan di Roma 6 ini bahwa hidup lama kita yang penuh dengan dosa sebelum mengenal Tuhan Yesus telah disalibkan sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa.
It is said in Romans 6 that our old sinful life before knowing the Lord Jesus was crucified so that we are no longer servants of sin. Identitas kita yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan seharusnya sudah menjadi hamba Tuhan. Our identity as those who truly follow God have become His servants. Jadi ketika kita mengaku sudah menjadi hamba Tuhan dan masih melakukan dosa, itu artinya kita sendirilah yang masih memilih untuk mau berdosa. So when we state that we have become God's servant and still commit sins, that means we are acting based on our own choice. Jika kita adalah anak Tuhan, maka kita akan memilih untuk mendengar dan menaati Roh Kudus dan berhenti berdosa. If we are children of God, then we should choose to practice self-control by hearing and obeying the Holy Spirit and stop sinning. Kita sudah membahas buah roh, kesetiaan, dan penguasaan diri. We have discussed the faithfulness and self-control as the fruit of the Spirit. Sekarang kita akan membahas buah roh kelemah lembutan. And now we will discuss gentleness. Ketika kita berbicara tentang kelemah lembutan, banyak sekali orang yang akan langsung berpikir bahwa kelemah lembutan itu adalah berbicara dengan halus, ramah tamah, murah senyum, dan kesannya itu seperti orang yang lemah. When we talk about gentleness, many people will immediately think that gentleness is speaking softly, friendly, smiling, and giving the impression weakness. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa kelemah lembutan itu bukanlah tentang berbicara lembut ataupun menjadi lemah. But today, I want to say that gentleness is not about speaking softly or being weak. Sebuah studi tentang kelembutan dalam Perjanjian Baru itu dimulai dengan leksikon Yunani, praus, lemah lembut, dan prautes, kelembutan. A study of gentleness in the New Testament begins with the Greek lexicon, praus, gentle, and prautes, gentleness. Sedangkan leksikon klasik ini mendefinisikan praus sebagai tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Meanwhile, the classical lexicon defines praus, gentle, as not being self-centered. Matius 5 ayat 3-5 berkata, diberkatilah, sejahtera secara rohani, berbahagia, dikagumi, adalah orang-orang yang miskin dalam roh, mereka yang tidak memiliki kesombongan rohani, mereka yang menganggap dirinya tak berarti, karena merekalah yang empunya kerajaan surga sekarang dan selama-lamanya. Ayat 4, diberkatilah yang diampuni, disegarkan oleh kasih karunia Tuhan adalah mereka yang berduka cita atas dosa-dosanya dan bertobat karena mereka akan dihibur ketika beban dosanya diangkat. Ayat 5, diberkatilah yang batinnya damai, aman secara rohani, layak dihormati adalah orang yang lemah lembut, yang baik hati, yang manis hati, yang dapat mengendalikan diri karena mereka akan mewarisi bumi. Matthew 5, verse 3-5 says, blessed, spiritually prosperous, happy, to be admired are the poor in spirit, those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant, for theirs is the kingdom of heaven, both now and forever. Verse 4, blessed, forgiven, refreshed by God's grace are those who mourn over their sins and repent, for they will be comforted when the burdens of sin is lifted. Verse 5, blessed, inwardly peaceful, spiritually secure, worthy of respect are the gentle, the kind-hearted, the sweet-spirited, the self-controlled, for they will inherit the earth. Yesus berkata, diberkatilah mereka yang miskin secara rohani, yang artinya tidak sombong dan tidak melihat diri mereka begitu berarti, mereka yang berduka, dan mereka yang lemah lembut, yang menunjukkan kata praus. Dan ketiga hal ini saling berkaitan, saudara-saudari. Jesus said, blessed are those who are spiritually poor, which means not proud of their spirituality, and those who see themselves as insignificant, those who grieve, and those who are gentle, which denotes the word praus. And these three things are interrelated, brothers and sisters. Orang yang miskin secara rohani sadar betul bahwa mereka memerlukan kasih karunia Tuhan.
Dan mereka yang miskin rohani akan menyesali dan berduka atas dosa-dosa mereka. Dan ketika orang ini setelah berduka dengan dosa mereka, mereka akan menjadi orang yang lemah lembut. Spiritually poor people who are not proud of their spirituality are well aware that they need God's grace, and those who are spiritually poor will regret and grieve over their sins. And when these people have grief over their sins, they will become a gentle person. Efesus 4 ayat 1 sampai 2 berkata, "Maka aku yang dipenjarakan karena Tuhan memohon kepadamu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan yang kepadanya kamu telah dipanggil, yaitu untuk menjalani kehidupan yang memperlihatkan karakter saleh, keberanian moral, integritas pribadi, dan perilaku dewasa. Kehidupan yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatanmu." Ayat 2, dengan segala kerendahan hati, meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri dan kelembutan, menjaga pengendalian diri dengan kesabaran, saling menanggung dalam kasih yang tak mementingkan diri. Ephesians 4 verse 1 to 2 says, "So I, the prisoner for the Lord, appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called, that is, to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity, and mature behavior, a life that expresses gratitude to God for your salvation." Verse 2, "With all humility, forsaking self-righteousness and gentleness, maintaining self-control, with patience, bearing with one another in unselfish love." Kelemah lembutan sesuai dengan kitab Efesus dikatakan adalah kemampuan untuk atau kekuatan untuk bisa mengontrol diri atau emosi dengan baik, kekuatan untuk bisa merefleksikan Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi yang tak menyenangkan. Gentleness, according to the book of Ephesians, is said to be the ability or strength to be able to control self or emotions well. The strength to God's character even in the midst of unpleasant situation. Saya pakai contoh diri saya sendiri saja. Using myself as an example, dulu banyak sekali orang yang baru mengenal saya mengira bahwa saya itu orangnya lembut hanya karena saya kalau ngomong itu kalem, lembut. Tapi sebenarnya hati saya itu tidak selembut dan sekalem yang kebanyakan orang pikirkan. In the past, many people who have just met me thought that I was soft-spoken just because I'm soft-spoken and seem calm. But my heart was actually not as soft and calm as they thought. Dulu saya itu kalau sudah kesal atau tersinggung, saya itu bisa jawab orang itu dengan ketus dan omongan saya bisa kasar. In the past, when I was annoyed or offended, I would answer the person curtly and my words could be harsh. Atau kalau ada yang buat saya marah, saya itu bisa menaikkan suara saya dan saya akan berdebat sampai saya itu menang. Or if someone made me angry, I would raise my voice and I would argue until I win. Ketika saya belajar kelemah lembutan yang sesungguhnya, saya sadar bahwa saya tidak boleh selalu merasa benar dan tetap harus mengontrol diri saya untuk tetap merefleksikan Yesus. When I learned true gentleness, I realized that I couldn't always think that I the most righteous and still have to control myself to reflect Jesus. Dan kalau saya sudah bisa berubah menjadi lebih baik hari ini, saya yakin saudara-saudari juga bisa. And if I can change for the better, I'm sure all of you can too. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Bersikaplah lemah lembut dan sabar satu sama lain. Jika salah satu mempunyai perbedaan keluhan terhadap yang lain, segeralah saling memaafkan, sama seperti Tuhan dengan lapang hati mengampuni kamu, demikian pula kamu harus mengampuni." Colossians 3 verse 13 says, "Be gentle and forbearing with one another, and if one has a grievance or complaint against another, readily pardoning each other, even as the Lord has freely forgiven you, so you also forgive." Ini penting, karena jika hati tidak lemah lembut, akan lebih mudah bagi kita untuk menyimpan dendam dan sulit untuk mengampuni. This is important because if our heart is not gentle, it will be easier for us to hold grudges. Dan kita sudah diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus bisa mengampuni, yang artinya tidak menyimpan dendam.
And we have been commanded by God's word that we must be able to forgive, meaning not hold grudges. Jika kita tidak bisa mengampuni, firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. If we cannot forgive, God's word says that He will not forgive us either. Selama kita hidup, saudara-saudari, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan pendapat ataupun karakter. As long as we live, brothers and sisters, we will be faced with many differences. These can be differences of opinion and character. Dan ketika dihadapkan dengan perbedaan itu, kita harus memiliki karakter lemah lembut. Artinya kita harus sanggup untuk tidak bersikap egois dan hanya ingin menang sendiri saja. And when faced with these differences, we must have a gentle character, meaning cannot be self-centered and only want to win for ourselves. Justru di dalam perbedaan itu, kita harus tetap sanggup merefleksikan Kristus lewat hidup kita. In fact, despite these differences, we must still be able to reflect Christ's character in our lives. Selain itu, Filipi 4-5 berkata, biarlah roh lemah lembutmu, kemurahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, belas kasihan, toleransi, dan kesabaranmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Philippians 4 verse 5 says, let your gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience be known to all people. The Lord is near. Firman Tuhan berkata bahwa lemah lembut itu juga berarti kita bisa menunjukkan kemurahan hati, ketidakegoisan, belas kasihan, toleransi, dan kesabaran. Semua karakter ini harus diketahui oleh semua orang. God's word says that gentleness also means gracious to others, selflessness, mercy, tolerance, and patience. And all these characteristics should be known by everyone. Terlebih lagi, saudara, suka atau nggak suka, ini adalah sebuah perintah dari Tuhan. This is not a request, but is a command from God. Terlebih lagi di dalam keluarga, kita tidak bisa memilih-milih sama siapa kita harus lemah lembut. Kita harus lemah lembut kepada semua orang. This is especially so for the family, in that we cannot choose who we are gentle towards. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita telah belajar tentang buah roh bagian terakhir. Dear brothers and sisters in Christ, tonight we have learned about the last part of the fruit of the Spirit. Dari kesetiaan, kita belajar pentingnya untuk melakukan apa yang kita katakan, melakukan apa yang kita percayai, bertanggung jawab akan peran yang diberikan, setia dalam mengejar kekudusan dan kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. From faithfulness, we learn the importance of doing what we say, doing what we believe, being responsible for the roles we are given, being faithful in pursuing holiness and to God in every season of our lives. Dari penguasaan diri, kita belajar untuk berkata tidak kepada dosa dan berkata ya untuk menyenangkan Tuhan. From self-control, we learn to say no to sin and say yes to pleasing God. Dan dari kelemah lembutan, kita belajar untuk tidak menganggap diri sendiri selalu benar dan tidak egois. And from gentleness, we learn not to be self-centered and think that we are the most righteous ones. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada di antara kita itu yang sempurna. Dear brothers and sisters in God, none of us is perfect. Tapi bukan berarti kita bisa menggunakan alasan ketidaksempurnaan ini untuk jatuh ke dalam dosa dan tidak mau berjuang untuk memiliki buah roh. However, that doesn't mean we can use this excuse of imperfection to fall into sin and not want to strive to have the fruit of the Spirit. Justru di dalam ketidaksempurnaan kita harus belajar untuk terus mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk hidup dalam kekudusan dan menghasilkan buah roh. In fact, from our imperfection, we must learn to continue relying on God's grace so that we can continue living in holiness and produce the fruit of the Spirit. Saya mau tutup dengan ayat yang diambil di Yakobus 4 ayat 17. I want to close with the verse taken from James 4 verse 17. Yang berkata, jadi siapapun yang mengetahui apa yang boleh dilakukan tetapi tidak melakukannya, baginya hal itu berdosa. Which says, so any person who knows what is right to do but does not do it,
to him it is sin. Jika hari ini kita sudah belajar tentang kebenaran, marilah kita memilih untuk melakukan kebenaran itu dan tidak jatuh ke dalam dosa. If today we have learned the truth, let us choose to do that truth and not fall into sin. Mari kita mau berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Lord Jesus, thank you for your word. Kami berdoa biarlah firman malam ini sungguh menyadarkan kami, We pray that your word tonight will truly awaken us, sehingga kami mau menerima dan mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. so we are willing to accept and want to live a life led completely by the Holy Spirit, Sehingga hidup kami boleh memiliki dan menghidupi Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. so that our lives can have and live out the fruit of your Holy Spirit, so we can glorify your name. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen.